pindah. Iya. Oke, selamat siang ya. Siang. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya sih kurang terlalu resmi ya kalau saya ya. Ya pakai kamu aja lah ya. Oke, sebenarnya hari ini kita tuh mau kayak seperti sedikit cerita ya tentang beberapa program-program yang ada di akademi kita ini ya. Iya. Nah, kebetulan hari ini aku mengundang teman-teman aku yang kebetulan berasal dari Course Teknik Pesawat Udara. lupa sendiri sama kursnya. Iya. Ya, jadi ini teman-teman aku dari Diploma 3 Teknik Pesawat Udara, dan kebetulan yang jadi tuh di sini Teknik Pesawat Udara tuh angkatan aku buka 3 kelas. Nah, teman aku yang sebelah sini boleh perkenalan? Nama saya atau namaku Iya, Safira Chantika dari course D3 Teknik Pesawat Udara angkatan 2 Charlie. Dan ini Sebelahnya. Kalau saya sendiri, nama saya Ardi Putra Indana dari course D3 TPU Angkatan 2 ALPA. Iya. Jadi kalau di Politeknik Penerbangan Surabaya ini kita tuh ada seperti nama panggilan khusus, jadi kayak nama suci gitu ya. Dan diberinya itu pada saat pertama kali kita masuk ke Politeknik sini. Jadi kalau untuk Mas Ardi ini, dia nama sucinya atau nama catarnya itu Mac. MAC. Ya, MAC. Dan kalau yang sebelah saya ini, kalau saya Afgas, ya, Afgas. Aviation Gas. Aviation Gasoline. Ya, Bahan bakar, gitu. hati-hati bisa meledak. Artinya Afgas adalah bahan bakar, jadi hati-hati ya guys. Dan oke, sebenarnya tuh karena kita sebenarnya ada waktu luang buat sedikit cerita-cerita tentang program studi kali ini, sebenarnya aku tuh pengen tahu deh kayak program studi kalian tuh, dan teman-teman juga pasti pengen tahu kan, kayak teknik pesawat udara. Yang kita tahu kan selama ini kalau teknik pesawat udara itu kayak ya udahlah teknisi pesawat gitu, dan sekolahnya pun kayaknya juga nggak ada yang tahu ya, maksudnya gimana sih caranya kita bisa jadi seorang teknisi pesawat udara dan belajar itu apa aja sih. Nah, pada pada video ini kita bakal kupas semuanya, gimana tata cara sih, kayak gimana pelajaran anak teknik pesawat udara, terus juga gimana keseharian mereka, dan aku bakal kupas dari sudut pandang perempuan, Oke. dari sudut pandang laki-laki taruna. Sekarang kayak aku pengen mulai tanya dulu, mungkin dari yang laki-laki dulu ya. Iya. Karena kan kalau teknik pesawat itu biasanya kan khususnya pasti orang identik dengan laki-laki ya kan. Kalau menurut kamu sendiri gimana kesan-kesan kamu? Bukan kesan sih, kayak boleh diceritain dari awal kamu sini tuh gimana sih kok tertarik sama teknik pesawat udara kayak gitu? Kalau awal masuk sini tuh sebenarnya pada dasarnya semua taruna di situ pada nggak tahu di sini tuh juga jurusannya apa aja. Jadi awalnya benar-benar nggak tahu. Iya. Nah terus? Terus karena dari semua kita baca profil dari seluruh 7 course yang ada di sini, dan TPU itu adalah yang maksudnya jurusan yang paling dekat dengan pesawat ketimbang course lain. Jadi kayak namanya ya apa, rempet-rempet pesawat nih. Iya. Ya, jadi pilih itu. Iya. Terus? Sama kalau dilihat prospeknya sih, sebenarnya semua course itu prospeknya bagus. Cuma kalau di TPU sendiri prospeknya bisa juga baik dan bisa juga sangat cepat kalau kita di prospek di TPU sendiri. Karena kita gitu. kerjanya untuk maskapai, bukan kayak perusahaan. Jadi prospeknya kayak lebih cepat. Jadi kayak lulus itu jadi kayak langsung direkrutnya sama maskapai. Iya. Itu tergantung keberuntungan juga. Tergantung beruntung juga ya. Iya. Sebenarnya masih ada faktor keberuntungan itu nggak bisa lepas dari kita sebenarnya Iya. guys. Nah, untuk yang Mbak Safira sendiri, ya Iya. gimana nih Mbak, gimana pendapatnya? Aku masuk TPU sendiri tuh kayaknya agak kecelakaan deh. kecelakaan? Orang tua aku tuh pinginnya tuh ke lalu lintas udara karena aku tuh perempuan. Tapi passion aku sebenarnya tuh pokoknya ke teknik. Oh iya. Waktu itu aku sempet kan yang reguler itu. Untuk reguler. pendampingan reguler tuh aku ambil LLU kan. Mungkin karena aku nggak mau, dan itu emang maunya ayah aku terutama sih. Ayah aku tuh maunya itu LLU. Jadinya aku nggak lolos nih. Udah dari tahap pertama tuh udah nggak lolos gitu kan. Terus akhirnya dibuka gelombang kedua. Di situ cuma ada teknik listrik bandara, TLB, dan TPU sendiri. Nah, aku juga sama mikirnya, kan sekolah penerbangan ya, kenapa nggak yang ambil yang pesawatnya aja sekalian? Dan aku juga nggak ngerti kalau
TPU sendiri tuh ternyata banyak cowoknya gitu. Oh, jadi kayak nggak kepikiran gitu. nggak kepikiran, jadi kayak yaudah TPU aja gitu loh ambilnya. Yang penting masuk ATKP. Yang penting masuk aja dulu ya. ya. Kontak bank. Nah, iya benar. Jadi karena yang seperti yang kita tahu juga buat teman-teman untuk masuk sekolah tinggi sains itu yang seperti kalian juga tahu kan itu susah banget. Jadi kalau misalnya kamu tuh kayak mungkin lebih mikirnya ya udahlah yang penting masuk aja dulu kan. Maksudnya masalah di belakang itu gampang lah ya. Kita pasti bisa menyesuaikan. Jadi seperti itu sebenarnya agak kecelakaan. Tapi kalian enjoy nggak sih? Seru sih ternyata kalau dijalanin. Soalnya apa ya, kita tuh kayak belajar kan cewek ya, nggak pernah ngerti yang ngubek-ngubek mesin tuh kayak itu. apaan sih gitu kan. Pas tahu tuh kayak oh seru juga, ternyata sih kayak tambah kesini tuh kayak tambah penasaran gitu loh, itu gimana selanjutnya tuh gimana, itu lebih penasarannya tuh lebih besar ternyata di TPU itu lebih menarik ternyata gitu. Oh gitu. Iya kan apalagi yang kayak misalnya cewek itu identik kayak naik motor aja. Iya. Kalau mau pasti nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti kan? apa-apa. Nah, ini apalagi perempuan. Pesawat lagi gitu kan. Ngebutnya mesin pesawat. Nah kayak gitu. Jadi masing-masing dari kalian punya sudut pandang berbeda lah ya untuk program studi yang kalian ambil. Nah terus buat keseharian nih, ini kan kalian udah tingkat 2 nih. Nah gimana kayak pendapat kalian waktu kalian tingkat, gimana sih, ada perbedaan nggak sih waktu kayak tingkat 1 sama tingkat 2? Karena kan kalau tingkat 1 itu kan kayak, aduh gue nggak tahu apa nih, aduh gimana ya, ini belajar apaan ya, nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti apa-apa sama sekali. Nah boleh dong diceritain gimana pengalaman kalian waktu tingkat 1 pertama kali masuk program studi teknik pesawat udara. Silakan. Jadi kalau basic kita kan basicnya rata-rata dari SMA umum. Kalau SMK penerbangan tuh dikit lah bisa dibilang. Terus kalau kita SMA dari orang umum tiba-tiba kita masuk dan harus bisa belajar tadi industri penerbangan, itu kan pasti butuh penyesuaian. Benar. Dan butuh waktu aja tuh jalaninya. Sama kalau misalnya kita nggak ngerti apa-apa ya kita bisa nanya sama senior-senior kita. Sekarang senior kita kan juga yang ngajarin kita saat kita tingkat 1 tahun lalu. Sekarang itu udah tingkat 2, sekarang gantian kita yang ngajarin adik-adik kita. Oh, jadi saling membantu lah ya antara senior dan juga junior. Oke, gimana tuh buat Mbak Safira ini? Ada perbedaan nggak? Sama sih kayaknya, cuman bedanya karena perempuan aja sih. Tapi untungnya di sana meskipun perempuannya sedikit ya, apalagi dari kelasku sendiri itu cuma 2 orang. Dari kelasnya dia juga 2 orang satu kelas itu. Jadi perempuan satu kelas cuma berdua? Cuma 2 orang, bahkan ada yang cuma 1 orang. Cuma 1 orang? Jadi di TPU sendiri tuh perempuannya tuh bener-bener yang limited edition ya. Oh iya. Dan apa sih untungnya, apa ya, aku mikirnya tuh kayak aduh gimana cuma berdua gitu kan. Tapi untungnya aku kenal teman-teman aku yang laki-laki tuh semua tuh baik banget, care, perhatian, dia tuh ngerti cara how to treat woman right gitu. How to treat woman right. Jadi aku sih bersyukur banget sih masuk TPU tuh ternyata enjoy aja sih. Jadi benar-benar enjoy ya, sampai sekarang juga tetap enjoy. Alhamdulillah kalau gitu. Nah terus nih kan kayak seperti yang kita tahu juga kan di sekolah kayak di sini tuh kayak bisa dibilang tuh kayak semi militer kan, ya nggak full lah ya, karena kan kita di sini juga ada pembinaan, maksudnya kita di sini juga ngejar akademis, ya kan, karena kita ada program studinya banyak program studi gitu kan. Nah itu gimana sih cara nyesuaiin antara gimana akademis kalian dengan kegiatan di sini yang notabene tuh semi militer? Sebenarnya awal waktu tingkat 1 emang bener-bener nggak susah nyesuaiin, apalagi kayak dulu kita SMA bangun telat, makan juga terserah, lapar makan gitu. Iya. Kalau lapar enggak makan. Terus? Maka di sini semua udah diatur semua, jadi kayak kita makan dengan waktu yang sama, keesokan harinya pun makan di waktu yang sama juga, dan bahkan kegiatan kita sehari-hari sebenarnya kalau bisa dibilang tuh sama. Oh jadi. Dan sampai minggu gitu-gitu aja sama kegiatannya. Nah masalah perusahaan nih. Aku pengen tahu deh, misalnya tadi kan sempat ngomongin prospek ya. Prospek tuh sehabis kalian nanti lulus atau graduate, itu prospek untuk TPU sendiri tuh gimana sih? Untuk TPU sendiri untuk saat ini banyak maskapai Indonesia yang masih terus menambah pesawatnya dan masih berkembang untuk kedepannya. Jadi untuk kebutuhan TPU sendiri kemungkinan juga masih besar, tapi tinggal bagaimana kita cara persaingan dengan beberapa sekolah dengan jurusan TPU yang ada di luar sana gitu. Dan tinggal bagaimana kitanya sendiri dalam menghadapi dunia kerja nanti. Oh jadi kayak sebenarnya terus deh sama pengen tahu deh. Untuk TPU itu kan identiknya dengan ya udah teknik pesawat udara otomatis, ya udahlah engineer-nya pesawat ya kan.
Nah itu tuh kalau boleh tahu ya, yang kita tahu kan yang namanya maskapai itu kayak Garuda Indonesia, Lion Air dan segala macam. Itu mereka semua tuh biasanya per tahun tuh selalu menerima atau kayak gimana? Untuk sejauh ini kalau GMF itu tuh GMF sendiri setiap tahun ada pendaftaran, dan kalau sedangkan maskapai lain tuh kemungkinan opsional sih. Kalau memang lagi dia bisa menambah pesawat untuk rating pesawat ini, nanti dia kemungkinan buka untuk rekrutmennya. Oh jadi gitu, Iya. jadi kayak lebih ke opsional gitu ya. Jadi boleh tahu sih Kak, panjangan teman-teman kan belum tahu nih, panjangannya GMF itu apa sih? Oh, kalau GMF itu sendiri adalah sebuah anak perusahaan dari Garuda Indonesia untuk perawatan pesawatnya sendiri. Itu kebanyakan dari Garuda Maintenance Facility. Gitu. Dan kalau untuk Lion Air itu ada juga namanya Lion Technic, itu ada di Batam. Nah, itu juga semacam apa perusahaan perawatan pesawat untuk Lion Air biasanya. Dan tadi kalau Lion Air kan di Batam, Iya. kalau GMF itu di mana Kak? GMF itu di Tangerang di Bandara Soekarno-Hatta. Oh jadi Cengkareng. Oh gitu. Dan oke kita lanjut pembicaraan lagi nih. Masalah kan kalau dengar-dengar kalau sekolah vokasi kayak gini, kayak akademi itu kan bukan cuma kita tuh nggak cuma belajar di akademi ya kan. Cuma kita kayak ada on job training gitu loh, ya kan. Nah untuk TPU sendiri nih, on job training atau OJT-nya itu gimana? Kalau kita sendiri kan baru angkatan Angkatan kedua tuh untuk, D3. diploma 3-nya. Sedangkan dulu TKP Surabaya atau Poltek Bank ini dulu hanya buka D2. Jadi sampai sekarang D3 itu ibaratnya D3 sekarang aja belum ada yang lulus gitu. Ya, Jadi kita masih sekarang ya masih belajar di sini tingkat 3-nya. Jadi untuk kedepan kita kurang tahu untuk OJT nasib kita gimana, nggak tahu. Karena kalau tahun lalu kalau angkatan tingkat 3 kita OJT-nya hanya 1 bulan, sedangkan kalau angkatan kita mau dibikin 5 bulan gitu. Iya, 5 sampai 6 bulan. Iya, antara itu. Jadi kita masih kurang tahu OJT TPU bagaimana. Oh, jadi masih mengambang. Iya. Iya. Karena angkatannya masih baru. Karena angkatan baru juga kan ya. Kan tadi tuh angkatan kedua. Jadi yang lah, kalau angkatan kedua berarti benar. Mereka tingkat 2, angkatan kedua, angkatan pertamanya masih tingkat 3. Gitu. Jadi masalah OJT ya masih agak burung-burung dikit lah ya. Jadi masih menunggu keputusannya nanti gimana.